Pagi. Selamat pagi, Pastor. Eh, baik, selamat pagi. Ops, ya. Pagi hari ini saya ingin bagikan satu renungan singkat bagi kita semua. Ada, saya bisa share screen ya. Baik, baik. Judulnya, apakah saya benar? Am I right? Ini diambil dasar ayatnya dari kitab Matius sehubungan dengan oke, sudah keluar ini. Matius sehubungan dengan menghakimi. Di dalam kitab Matius, pasal yang ke-7 ayat 1 dan 2, dia bilang begini. Dia katakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Di sini Yesus mengecam kebiasaan untuk mencela kesalahan orang lain. Sebenarnya Tuhan mengizinkan kita untuk menegur, menasihati. Hanya berbeda dengan menghakimi, saudara. Kalau karakter menghakimi itu, coba kita lihat contoh yang lain yang Yesus ungkapkan dalam Lukas 6 ayat 36 dan 3-37. Boleh nggak dibacakan? Ada yang bisa baca? Lukas 6 ayat 36 sampai 37. Lukas 6 ayat 36 dan 37. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Amin. Iya. Lihat ini. Kalau kita pahami ungkapan Yesus, dia mulai dari karakter Allah. Apa karakter Allah? Murah hati. Terus dia sambung dengan masalah menghakimi. Nah, kalau saudara perhatikan cara Yesus untuk membedakan antara menghakimi dengan menegur, di dalam pengertian ini kita sudah bisa lihat. Sifat menghakimi membuat orang jauh dari Tuhan. Oke? Kita menegur orang, tapi buat orang itu malah lebih tidak suka Tuhan. Itu karakter menghakimi. Sekali lagi, karakter menghakimi itu kita menegur orang, tapi membuat orang itu lebih jauh dari Tuhan. Makanya namanya itu jadi menghakimi. Dengan kata lain, ungkapan menghakimi ini sama dengan mencela. Mencela dosa itu tidak salah. Mencela dosa ya. Kalau salah katakan salah, itu artinya mencela. Tapi kalau kita mencela dosa dan membuat orang itu tidak bisa kembali kepada Tuhan, itu jadi menghakimi. Makanya kalau kita di dalam menggunakan bahasa, sedangkan di khotbah saja tidak masalah kita khotbahkan, kita cela itu dosa.
Tidak akan ke sorga orang yang lakukan A, B, C, D. Itu kita mencela itu. Tidak masalah. Tapi ending dari khotbah itu harus ada jalan keluar. Karena kalau dia tidak ada jalan keluar, yang ada adalah kita sementara menghakimi mereka. Dan itu Tuhan tidak suka. Makanya saya senang ada satu apa di sini, satu komentar. Dia bilang begini, Yesus mengecam kebiasaan mencela kesalahan orang lain, sementara mengabaikan kesalahan diri sendiri. Orang percaya harus pertama-tama tunduk pada standar kebenaran Allah sebelum berusaha untuk meneliti dan mempengaruhi perilaku orang Kristen yang lain. Menghakimi dengan cara yang tidak adil juga mencakup hal mengecam seorang yang berbuat salah tanpa ingin melihat orang itu kembali kepada Allah. Lihat itu. Menghakimi dengan cara yang tidak adil mencakup mengecam seseorang, kecam dia, tanpa menginginkan dia harus kembali kepada Allah. Jadi menghakimi itu di dalam konsep cara berpikir Yesus ini dalam tulisan ini adalah di mana kita menegur kesalahan orang, tapi kita tidak memberikan dia jalan keluar. Kita menegur, tapi tidak berikan jalan keluar. Mengeritik, tapi malah kita menjatuhkan untuk menginjak dia. Itu maksud menghakimi. Dan Tuhan tidak suka itu. Karena dia katakan, malah itu akan diukurkan kepadamu. Kalau sampai penghakiman itu kita biarkan. Kita hanya lakukan sesuai dengan apa yang kita mau. Di sini ada satu komentar, dia bilang begini. Di dalam mengeritik, kamu mengundang hukuman atasmu. Karena nyatalah kamu turut campur tangan dengan setan. Penuduh saudara-saudaramu. Itu kan yang diungkapkan dalam kitab Wahyu. Wahyu dia katakan setan itu adalah kerjaannya itu menjadi penuduh saudara-saudara. Nah, sifat penuduh ini dia kucilkan, dia sudutkan seseorang sampai orang itu tidak bisa berbuat apa-apa dan selesai di situ dia tinggalkan. Kalau bahasa umumnya kayak bully. Lihat orang kalau bully, dia sudutkan itu orang dan dia biarkan. Itu. Nah, ini yang Yesus larang. Menghakimi karena sifat penghakiman itu seperti itu. Tapi kalau menegur salah seseorang, itu harus kita lakukan. Malah Galatia pasal 6 ayat 1 dia berikan pengertian yang lebih dalam di sana sehubungan dengan menegur orang jangan buat kamu jadi berdosa. Tapi dia tidak pernah melarang orang menegur kesalahan saudaranya. Itu kewajiban orang Kristen. Kalau kita mencintai saudara kita, tegur dia dalam kasih. Artinya kita inginkan keselamatannya. Menegur itu selalu berhubungan dengan menginginkan keselamatan orang itu. Bukan memojokkan dia, dan kalau boleh dia begitu aja terus. Begitu. Makanya, kenapa di sini kita perlu menguji diri kita sendiri. Kalau kita punya kebencian kepada seseorang, contoh saya benci dengan Pak Danang, lebih baik jangan tegur Pak Danang. Sudah lihat? Saya benci dengan Ibu Herdi, lebih baik jangan tegur Ibu Herdi. Karena kenapa? Kalau saya punya kebencian yang ada, saya akan pojokkan Ibu Herdi. Jadi, saya tidak akan berikan jalan keluar. Makanya lihat orang, kalau dia benci seseorang, dan orang itu kena akibatnya, dia senang sekali. Karena tujuan orang si pembenci ini yang Yohanes bilang sama dengan pembunuh, dia senang melihat musuh-musuhnya ini di dalam keadaan yang tidak berdaya. Mereka senang sekali seperti itu. Dan itu kealamian dosa. Dosa itu sifatnya seperti itu. Dia senang melihat
orang-orang yang dia tidak suka itu berada dalam keadaan tercela. Dan itu karakter orang Farisi yang Yesus cekam, yang dia kecam di masa ini. Makanya bahasa ini muncul untuk orang Farisi. Karena itu karakter mereka. Karakter iblis. Senang setan melihat orang seperti itu. Makanya mengapa kita pun kalau harus menegur orang, kita harus uji diri kita sendiri. Pikirkan bagaimana. Dan perhatikan, kalau saya katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk siapa? Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita tegur orang, bukan supaya dia itu binasa, tetapi kita lakukan sama dengan apa yang Tuhan mau, supaya dia kembali kepada Tuhan. Dosa itu harus ditegur, bukan tidak. Dengan cara apapun kita lakukan, itu harus ditegur. Ada orang menegur dosa dengan marah. Teman saya, dia kalau dia tegur saya, dia marah saya seperti anak kecil saya dia buat. Tapi saya harus terima. Puji Tuhan kita terbuka pikirannya. Jadi, karena kenapa juga dia tegur begitu, saya melihat dia lakukan itu karena dia ingin yang terbaik buat saya. Tidak mungkin dia seorang teman dan dia mau jatuhkan saya. Tidak mungkin. Seorang sahabat sejati, dia ingin supaya kita itu bangkit. Tapi seorang pengkhianat, dia akan sudutkan kita, pojokkan kita sehingga kita seolah-olah kita tidak bisa bangkit lagi. Makanya Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan itu menghakimi di dalam posisi yang benar, kondisi yang benar. Hakimi dosa itu, tapi berikan jalan keluar kepada orang yang sementara berdosa. Hakimi kesalahan itu, namun ajak dia untuk kembali kepada jalan-jalan yang benar. Makanya dia katakan, kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Makanya Yesus bilang, kalau kamu menghakimi, penghakiman itu akan dikembalikan kepada kamu. Upahnya akan ada. Tapi kalau kita memberikan jalan keluar kepada orang-orang berdosa, kita memberikan kelegaan kepada mereka, bukan kelegaan dalam dosa, saudara. Kelegaan untuk bagaimana mereka bisa lepas dari dosa. Maka upah itu akan ada dengan kita. Karena dia katakan, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Tidak memandang bulu. Besar kecil akan dia binasakan satu hari kelak. Dan umat Tuhan jangan sesat, dia katakan. Galatia 6 ayat 7. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kita sering memojokkan orang lain tanpa memberikan jalan keluar. Suatu saat kita yang akan dipojokin orang. Tuhan tidak buta. Makanya umat Tuhan, kita selalu diajak untuk berpikir panjang. Saya senang ada teman saya, dia seorang misioneri, dan otaknya itu memang evangelis banget. Dia kalau lihat, pokoknya dia bilang, tujuan saya hanya satu, mendamaikan orang dengan Yesus. Dan dia suka, kemanapun dia bertemu orang, bicaranya itu hanya satu, kamu sudah kenal Yesus? Begitu dia. Dia nggak pandang agama apa. Saya berpikir, kok bisa? Artinya ada ya banyak orang, ada orang-orang seperti ini di zaman kita ini. Mereka berani dan mereka punya visi. Visi mereka hanya itu. Dia bilang, saya James, pikiran saya hanya satu, bagaimana saya bawa orang pada Yesus. Hanya itu pikirannya, nggak ada yang lain. Dan apa yang dia tabur, itu dia tuai semuanya. Umat Tuhan, kita pun demikian. Apa yang kita tabur, semua akan kita tuai. Kita menabur angin akan menuai badai. Kita menabur yang baik,
kita akan tuai hal-hal yang baik. Ini adalah tanggung jawab yang tidak bisa kita hindarkan. Apa itu? Perkataan kita, tindakan kita itu dipertanggungjawabkan semua. Pakaian kita, apakah kita berpakaian menyatakan kekristenan kita, kesopan santunan kita, atau kita berpakaian seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini yang tidak dapat kita hindari. Kelakuan kita. Bahkan pantulan wajah kita, saudara bayangkan. Apakah pantulan wajah kita mencerminkan wajah Yesus, atau lebih mencerminkan wajah setan? Karena semua itu mempunyai suatu pengaruh. Makanya orang Kristen, kita itu sebagai penata layanan. Bertanggung jawab dalam setiap karunia, bertanggung jawab dalam setiap pemberian Tuhan bagi kita. Kita punya wajah, kita bertanggung jawab untuk menyatakan wajah Yesus kepada orang lain. Kita punya pakaian, berpakaian, kita memantulkan pakaian Yesus kepada orang lain. Karena semua tindakan kita itu sementara menentukan penghakiman. Kenapa saudara Yesus itu dibenci? Dia bukan orang jahat. Tapi kehidupannya itu memantulkan citra Tuhan sesungguhnya yang berlawanan dengan karakter dosa yang sementara dihidupkan oleh orang Farisi. Itu yang membuat kebencian mereka. Tapi sebenarnya hati mereka kalau secara karakter mereka senang Yesus. Yesus itu lemah lembut. Mereka sayang dia. Hanya setiap tindakan-tindakannya itu berlawanan dengan hukum adat istiadat orang Yahudi yang mereka praktekkan berlawanan dengan firman Tuhan. Itu yang buat mereka marah. Tapi karakter Yesus itu yang suka memberi, yang suka menegur, lemah lembut, itu mereka suka sama dia. Tapi karena dia sudah menyentuh karakter mereka. Jadi sudah menghakimi Yesus dalam perilaku Yesus. Kalau begitu hasil-hasil demi kebaikan atau kejahatan yang tak dapat diukur oleh seorang pun bertanggung jawab atas kesan yang dibuat. Setiap dorongan hati yang dikeluarkan adalah benih yang ditabur yang akan menghasilkan tuaian. Itu merupakan satu mata rantai dalam mata rantai panjang dari peristiwa-peristiwa manusia yang meluas sampai berapa jauh tidak kita ketahui. Jika oleh teladan kita membuat orang lain mengembangkan prinsip-prinsip yang baik, kita memberikan kuasa kepada mereka untuk berbuat baik. Sebaliknya, mereka mengeluarkan pengaruh yang sama pada orang lain dan orang lain kepada orang lain lagi. Begitulah perantaraan pengaruh yang tidak kita sadari ribuan orang akan mendapat berkat. Saudara, penghakiman kita bukan hanya berdasarkan kata-kata kita, tapi perbuatan kita. Kalau ada dalam tulisan yang lain dia katakan, sedangkan kita terlambat ke gereja, ternyata kita sementara membinasakan orang lain. Karena kenapa? Keterlambatan kita menjadi batu sandungan bagi dia. Bayangkan itu. Saya renung-renungkan, kita ini memang ibarat ikan di dalam akuarium. Semua kehidupan kekristenan kita itu dipantau. Dan entah kita menjadi berkat untuk membawa mereka lebih mengasihi Allah, atau kita menjadi kutuk untuk membawa mereka menjauhi diri dari Allah. Makanya sering saya katakan, karakter kita menentukan siapa Allah kita. Karena pasti Tuhan yang akan disalahkan. Betul tidak? Tuhan akan disalahkan. Saya lihat di medsos, mereka mulai komplain, membandingkan agama-agama mereka sendiri yang mereka pegang
dengan orang lain, dengan kekristenan. Dan saya berdoa berharap semoga yang mereka lihat dari karakter Kristen mengubah hidup mereka. Kalau saudara berargumen doktrin dengan orang-orang ini tidak ada gunanya. Mereka juga punya doktrin yang benar yang bisa mereka sanggah, menyanggahi doktrin-doktrin kita. Tapi perilaku kita itu adalah penentu siapa yang kita sembah dan bagaimana apakah doktrin kita itu benar atau salah. Itu menentukan. Jadi umat Tuhan, biarlah hari ini kita boleh menjadi berkat dalam perkataan perbuatan kita, bukan menghakimi, memojoki, atau membuli bahasa umumnya, tapi kita selalu memberikan jalan keluar, namun tidak tanggung-tanggung untuk menyatakan dosa adalah dosa, namun di balik itu ada jalan keluar yang perlu kita lakukan, ada dorongan untuk mereka berdamai dengan Tuhan. Baik, sampai di sini perenungan kita pagi hari ini. Kalau ada tambahan nanti boleh ditambahkan. Namun saat ini kita akan sambung nanti di jam 2 siang sebentar. Dan untuk saat ini sebagai doa tutup, kita sama-sama tunduk kepala. Dan mungkin Bu Herdi bisa doa tutup. Ya, Silakan. mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengar sebagian firman-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Firman-Mu sudut terang bagi jalan kaki kami. Pagi ini hamba firman-Mu telah menyampaikan kepada kami. Kiranya Tuhan kami kembali disadarkan untuk tidak menghakimi sesama kami, tetapi kami memberikan selalu solusi untuk jalan keluar yang baik agar setiap orang yang mungkin selalu kami lihat berbuat dosa, kami dapat menegurnya dan boleh memperoleh jalan keluar untuk kembali kepadamu Tuhan. Biarkanlah Tuhan kami boleh melakukan itu semua dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Berdoa bagi Pendeta James yang sudah memberikan firman-Mu bagi kami di dalam segala tugas pelayanan pekerjaan dan rumah tangga Tuhan yang beserta. Sehingga apa yang dilakukannya juga Bapa membawa jiwa-jiwa kepadamu semakin Engkau berkati. Terima kasih untuk firman ini Tuhan. Engkau berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman ini dan Engkau yang akan memampukan kami untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu. Firman-Mu adalah sudut terang bagi jalan langkah kaki kami, sehingga kami tidak salah dalam melangkah dan kami tidak melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah Bapa sepanjang perjalanan hidup kami hari ini dalam tugas pekerjaan kami serahkan ke dalam Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Dan kami bersyukur bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan jauh dari sempurna di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.